Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Padepokan Sahabat Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya terkait bencana yang saat ini sedang terjadi, yaitu di Gunung Semeru. Kemarin belum lama Gunung Merapi, sekarang Gunung Semeru mengeluarkan banjir bandang lahar dingin yang sangat dahsyat ya. Beberapa pemukiman warga yang sampai terendam oleh banjir bandang itu. Semoga ini baru terjadi, jadi semoga saja tidak ada korban jiwa. Tapi dilihat dari pemberitaan itu banyak sekali rumah-rumah yang sudah terendam, kendaraan, dari materi-materi banyak yang tertimbun dan terbawa arus. Tapi semoga saja tidak ada korban jiwa yang terkena. Semoga sedulur pada masa Jagat yang ada di daerah sekitar Gunung Semeru semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena akhir-akhir ini bergantian ya. Setelah Gunung Merapi, terus Gunung Semeru, sebelum ini terjadi waktu malam apa itu sebenarnya kami ingin berdiskusi karena terjadinya petir yang sangat banyak ya, kilatan di atas Gunung Semeru itu. Sebenarnya kami ingin berdiskusi dan ingin mencoba memberikan informasi lebih dulu dengan cara yang seperti biasa kita lakukan mediasi, tapi karena saat ini kondisinya kemarin belum memungkinkan dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa melakukan mediasi terkait kondisi alam untuk memberikan wawasan dari sudut pandang gaib agar kita semuanya lebih waspada lagi dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan coba berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui tentang situasi alam saat ini, kondisi Gunung Semeru saat ini, dengan apa gambaran untuk manusia itu seperti apa. Nanti kita coba menghadirkan sisi gaib yang mengetahui itu agar kita bisa lebih mendapatkan wawasan dari sudut pandang gaib. Kalau sedulur pada masa Jagat bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Rona udah siap? Insya Allah. Ya. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan simbol pisang yang nur cahaya nirwana untuk membentengi semua tempat yang semua tidak ada hanya biasa untuk pemadatan. Jika ada pasukan dosa yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memasang masuk otomatis akan hancur. Dan simbol pisang yang nur cahaya nirwana sallallahu alaihi wasallam tidak ada efek pada orang-orang yang ada di sini dan keluarga yang ada di masjid. Tidak ada efek sampai mediumisasi ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa menceritakan kondisi alam saat ini, khususnya di Gunung Semeru, yang mengetahui itu, yang bisa bercerita tentang kondisi saat ini Gunung Semeru. Kalau kami sang yang nur cahaya nirwana yang diizinkan beliau malam hari ini, yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana yang diizinkan, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Saya biasa dipanggil dengan Ki Bagong. Ki Bagong? Iya. Oh. Dari golongan apa, Ki? Golongan jin. Oh ya, alhamdulillah Ki Bagong. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Anda. Iya. Karena ya beginilah manusia, banyak maunya, banyak ingin tahunya. Iya. Dari berbagai sudut pandang terkait kondisi saat ini. Kalau boleh tahu, Ki Bagong ini sudah diizinkan oleh beliau hadir ke sini? Sudah. Alhamdulillah. Sebetulnya bukan saya yang diizinkan. Lantas? Biasanya banyak pengikut saya yang saya izinkan untuk datang ataupun menyampaikan pesan. Alhamdulillah. Bagaimana perintahnya beliau Paduka Raja Sang Hyang Nurjaya Ninggarwana. Subhanallah, ya. Alhamdulillah. Kalau Ki Bagong ternyata mau menyempatkan hadir di sini. Iya. Iya. Kalau Ki Bagong sendiri ini asalnya dari mana, Ki? Saya memang penjaga di tanah Jawa ini. Oh, subhanallah. Apa yang disebut dengan yang Semar? Bukan. Oh, bukan. Beda lagi ya, Ki? Itu salah satu raja saya. Ataupun yang kami ikuti. Iya. Alhamdulillah. Ya, yang Semar juga sudah satu jalur dengan kami bersama Sang Hyang Nurjaya Ninggarwana. Iya. Alhamdulillah. Saya sangat terhormat dan sangat berterima kasih Ki Bagong datang ke sini. Iya, Ki, sebelumnya kondisi alam akhir-akhir ini, Ki, sangat mengkhawatirkan. Kemarin Gunung Merapi, sekarang Gunung Semeru, dan sebelum banjir bandang ini ada kilatan cahaya di atas Gunung Semeru. Itu apa maknanya, Ki, dari itu semua? Ya, itu semua kan sudah kalian ketahui. Kan banyak sekali yang memanggil kami. Iya. Untuk datang. Iya, mohon maaf, Ki. Menyampaikan segala sesuatunya tentang kejadian-kejadian alam yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Sudah banyak sekali. Bahkan saat ini juga ada salah satu bawahan saya yang dipanggil untuk datang. Di sini? Bukan di sini. Di tempat lain? Di tempat lain. Iya. Allah, mohon maaf, jadi kami merepotkan Anda dan Tidak apa-apa. Oh iya. Itu juga sudah sebagai tanda perjuangan kita. Iya. Dengan jalan kita masing-masing. Bagaimana dengan tugasnya? Ya, dengan tugasnya masing-masing ya, Ki. Ya sudah jelas. Akbar, ya. Tapi apakah memang kondisi alam saat ini memang harus seperti ini, Ki? Iya, memang sudah begini jalannya. Astaga, memang harus seperti ini. Mau diapakan lagi? Iya. Kalau sudah seperti ini, apa ada hubungannya dengan umat manusia?
selalu begitu yang ingin kalian ketahui. Iya. Segala sesuatunya kan pasti ada kaitannya dengan itu semua. Cuma hanya semuanya kan ada masanya. Iya. Kadang banyak manusia yang sudah melihat kondisi dunia saat ini tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin melakukan perubahan tapi tidak tahu bagaimana caranya. Mau melakukan apa? Jangankan mau membantu, mungkin dengan kehidupannya aja sudah banyak yang salah paham. Sudah banyak yang salah paham ya. Bagaimana mau membantu? Iya. Allah Akbar. Diperbaiki dulu kehidupan kalian masing-masing. Memang sudah waktunya. Bagaimana manusia akan ditipu daya oleh bangsa-bangsa iblis. Dan memang sudah zamannya banyak dari golongan-golongan pengikutnya sebagai umat Islam yang sudah diadu domba. Iya. Itu kan sudah hal biasa. Umat muslim yang diadu domba itu hal yang sudah biasa ya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau membantu? Gimana mau membantu ya? Iya. Allah Akbar. Tapi apa tidak sebaiknya setidaknya dimulai diri kita sendiri gitu ya Ki? Ya iya, pahami dulu dengan hati kalian masing-masing. Semuanya kan sudah ada jalannya. Ya, semoga bencana segala macam sudah ditunjukkan di mana-mana. Iya. Ya mau bagaimana lagi? Belum sadar-sadar. Masih Ya. belum banyak yang sadar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kalau memang belum sadar kan enak. Kalau belum sadar, masa enak Ki? Ya Allah. Iya kan ada keinginan. Iya. Kalau tidak mau tahu, bagaimana? Tidak mau tahu dengan apapun. Yang penting mementingkan kehidupannya masing-masing. Tapi seumpama kalau ada yang ingin selamat dari zamannya saat ini dengan kondisi alam yang seperti ini, apa Ki Bagong bisa memberikan saran untuk kami semua? Kenapa mesti meminta kepada saya? Ya, siapa tahu Aki bisa menjelaskan buat motivasi kami. Ya, semestinya kan gambaran itu semua sudah ada. Iya. Manusia yang mau berpikir gitu ya. Iya, kan sudah ada, sudah dijelaskan. Sudah dibawakan oleh junjungan kita. Iya. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi apa lagi yang mau saya jelaskan? Nanti kalau saya jelaskan malah salah paham lagi. Iya, banyak, terlalu jauh banyak yang salah paham lagi. Iya. Iya. Tapi Ki Bagong menjelaskan tentang masa saat ini memang sudah waktunya. Ya sudah waktunya. Kan sudah banyak dari golongan manusia. Ada yang di sana, di sana. Kan sudah banyak yang mengakui dan ingin diakui. Apa itu yang banyak manusia yang mengaku? Oh, iya. Iya. Ya kemarin ada
di berita juga ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Apa itu ada hubungannya? Ya kan memang sudah dijelaskan di mana umat manusia akan diguncang hatinya. Iya, astagfirullahaladzim, ya. Khususnya untuk umat Islam. Akan dibingungkan hatinya. Iya. Mesti kemana, apa yang mesti dijalankan, siapa yang mesti diikutin. Iya. Kan sudah masanya. Kan sudah jelas siapa yang ada di sana, yang sudah memanggil dan mengumpulkan untuk diakui sebagai pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Allah. Memangnya semudah itu apa? Iya. Kan sudah jelas, bahkan sudah mengaku di depan manusia lainnya. Mana ada kalau memang dia itu petugasnya ataupun yang ditugaskan Allah. Minta diakui ya. Minta diakui oleh manusia. Iya Allah, iya benar. Manusianya saja yang kebanyakan. Kalian itu sudah kebanyakan. Kebanyakan itu loh. Apa itu? Ya apa? Kebanyakan apa itu bahasanya kalian itu? Berlebihan. Ya itu. Menganggap segala sesuatunya itu dibandingkan dengan akal kalian. Logika manusia. Iya. Kalian anggap apa? Logika. Iya, akal kalian itu bisa mencapai ataupun menemukan ilmunya Allah dengan pemahaman-pemahaman kalian. Kan banyak. Berarti ilmunya Allah tidak ada hubungannya dengan logika dan akal manusia. Jangankan logika kalian, banyak yang begini. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Kan masih banyak di sana itu. Iya. Banyak yang begini meminta petunjuk. Petunjuk sama siapa? Wong jalannya aja salah meminta petunjuk. Pahami dulu. Kok meminta? Sedangkan tempat memintanya aja belum tahu kepada siapa. Ya Astagfirullahaladzim. Menyembah belum tahu yang disembah siapa. Lah, ya kan begitu. Ya Allah, susah itu Ki. Ya dibilang susah. Saya juga sedikit malu ya. Karena ya pernyataan bahwa begitu. Menyembah tetapi tidak tahu siapa yang disembah. Ya dulu kan begini. Iya. Waktu di zamannya dahulu itu. Ya mohon maaf semuanya. Jadi bukan bermaksud ini. Ya beliau menceritakan apa yang beliau pahami ya Ki ya. Iya. Dulu itu kan banyak yang begitu. Iya. Yang masih menganut apa itu. Kan banyak. Iya, masih banyak. Iya. Keyakinan. Ya kenapa saya bisa menjelaskan itu? Ya saya hidup di zaman itu. Oh saya ini sudah tua kok. Oh, aku sudah tua ya. Iya. Di zaman saat ini digantikan dengan membaca apa itu? Ya, membaca Al-Quran. Iya. Kitab suci, Mbak. Dibaca. Iya. Segala macam begitu. Menganggap apa yang menjadi tujuannya sudah tidak salah.
hanya membaca saja, tidak tahu maknanya. Ya Allah. Kan itu banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Masih bagus yang dulu. Masih bagus yang dulu. Yang dulu memang tidak tahu apa yang disembah. Terus? Memang tidak tahu di mana Tuhannya. Memang tidak paham. Makanya banyak yang menyembah segala macam benda. Memang belum ada yang membukakan itu. Ya, tapi mereka meyakini ya bahwa adanya Tuhan. Ya meyakini. Iya, iya, iya. Hanya meyakini saja kalau Tuhan itu ada. Itu Cuman kan tidak mengetahui tata caranya ya. bagaimana Iya. untuk menjalankan pengabdian ataupun menyembah. Masih jauh. Kalau sekarang kan sudah tahu tata caranya. Tidak mau. Tidak mau, ya Allah. Sudah mengetahui. Astagfirullahaladzim. Oh, sudah tahu ini salah masih dijalankan. Iya. Kan banyak itu. Iya memang. Sudah tahu salah tapi dijalankan. Masa masih menggunakan apa itu, membacakan apa itu yang megang-megang Tasbih. iya. Sampai tidak makan, tidak minum, Puasa itu, Mbak. cuman tujuannya itu apa? Iya, iya. Tetap harus, tujuannya juga harus Loh, ini ya, Mbak. gimana sih? Gimana sih? Loh, Mas Afat gimana sih? Astagfirullah, iya Mbak. Mohon maaf sebelumnya, kami manusia banyak sekali lalainya, salahnya memang. Tapi setidaknya kami ingin memperbaiki diri dengan niat, kembalikan ke niat lagi, tujuannya hanya kepada Allah. Ya tapi kadang manusia dibisiki lagi, belok lagi Mbak, gitu Mbak. Wah, Malas lagi. kalau itu saya tidak paham. Tidak. Astagfirullah. Memang sudah bagian kita masing-masing. Iya, iya. Ya kenapa kalian kok dijadikan pemimpin? Ya kenapa? Kenapa manusia itu dulu mau menanggung jadikan pemimpin di muka bumi ini ya? Ya dipahami lah. Astagfirullah, ya itu dipahami. Kalau kami itu mau meminta sama Allah itu, meminta. Iya. Kalau bisa memilih, lebih baik kami menjadi golongan manusia. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Lah, kok bisa gitu? Ya ditanyakanlah kenapa. Kenapa manusia diciptakan sebagai pemimpin? Padahal dulu malaikat itu protes kepada Allah, dikisahkan dalam satu kisah. Kenapa manusia dijadikan pemimpin ya Allah? Padahal manusia itu sifatnya membunuh. Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan. Kenapa dijadikan pemimpin? Itu pernah ditanyakan oleh malaikat. Ya, itu. Makanya, kenapa dijadikan pemimpin? Kenapa manusia, jika dia sudah menjadi pilihan, melebihi segalanya di atas muka bumi ini? Subhanallah. Itu yang dimaksud dengan Allah. Iya, iya, iya. Mengapa manusia itu dijadikan pemimpin? Apa itu? Khalifah. Ya, Khalifah. Iya, iya. Ya Allah. ya kan jalannya ke situ semua. Iya. Kalau kalian ingin memahami, nanti ditanyakan, kok kenapa gunung itu tahu-tahu Meletus. apa itu? Erupsi. Iya, Ini muntahan lahar. tahu-tahu yang di sana nanti ditanya lagi kenapa? Iya Allah. Iya. Di mana-mana kenapa? Kan sudah ada semuanya itu. Iya. Kan sudah jelas
Di Islam itu sudah dijelaskan semuanya, masanya, tentang zaman, bagaimana masa-masa penghujung zaman itu sudah datang, sudah dibukakan semuanya, menandakan bumi ini sudah tua. Ya kalau bumi ini sudah tua, ya itu pengetahuan saya. Iya, Pak. Saya juga kan tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kan beda. Iya, umurnya Mbak sudah lama. Ya iya. Buminya juga berarti sudah tua. Ya sudah tua. Kalau manusia umurnya paling berapa belum nggak? Sekarang manusia zaman sekarang paling lama 80 sudah ini. Jadi Mbak ini ya Allah. Ya kadang jadi manusia itu serba bingung. Boleh bingung nggak? Mestinya kami sebagai bangsa jin, Ya Allah Akbar, yang melihat bangsa kalian itu jadi bingung. Iya, astagfirullah. Mesti bagaimana? Kami ini loh sudah pontang-panting ditugaskan di mana-mana, untuk menjaga segala sesuatunya dengan tingkatan kami masing-masing, untuk membantu menjaga apa yang didatangkan, keseimbangan alam ya. Iya. Malah manusianya ini Manusianya malah nonton, ngeliat kok bisa kayak gitu. Astagfirullah. Padahal kami itu sudah pontang-panting untuk menjaga itu semua. Kenapa kok kami bisa kayak gitu? Kami ditugaskan melawan itu semua, supaya segala yang diturunkan oleh Allah itu tidak dilebih-lebihkan oleh bangsa-bangsa iblis. Itulah keseimbangan alam ataupun bumi ini. Tapi manusianya nonton, Malah banyak yang nonton. nggak mau berpikir. Kok bisa kayak gitu? Bangsa jinnya bingung nih Mas Hidayat sama manusia saat ini tuh bingung ya. Saya juga bingung ya. Mau bagaimana ya Mbak? Ya Allah Akbar. Malah sibuk. Iya, malah sibuk. Sibuk pengen diakui. Ya Allah. Banyak sekali yang sibuk pengen diakui. Bingung kami melihat itu semua. Tapi saya menurut pengetahuan saya yang bodoh ya Ki, saya kira zaman saat ini lebih baik karena ulama banyak, kiai banyak, pendidikan Islam di mana-mana, pondok pesantren banyak. Saya kira lebih baik gitu. Ya, bagaimana dengan kalian menyikapinya? Semuanya zaman masa itu sama saja. Kalau kalian bisa menyikapi, kalau kita semuanya itu bisa memaknai tentang itu semua, tidak ada bedanya zaman itu. Semua itu kan sudah ada tanggungannya masing-masing. Iya. Setiap masa, setiap zaman. Kalau hati kalian teguh bagaimana yang sesungguhnya yang dinamakan dengan Islam itu tadi, kalian akan paham di situ semua. Ya, insya Allah. Semoga kami Nanti kalian ngomong masih enak di zaman ini, di masa ini segala macam. Ya semuanya sama saja. Sama saja. Enak di zaman saat ini. Soalnya semuanya sudah dibukakan oleh Allah. Bagi yang mengetahui, bagi yang mau tahu. Bagi yang mau tahu. Kalau yang tidak mau tahu ya masuk semua.
Astagfirullahaladzim. Itu dihanyutkan semuanya. Allah. Padahal sudah dikasih tahu, Jelas lagi. sudah jelas. Iya, iya. Ya ujungnya ya dihanyutkan. Tapi ya setidaknya dengan hadirnya Ki Bagong di sini bisa menguatkan kami, memberikan semangat untuk kami yang saat ini sedang berjuang. Terkadang kita memang lalai, Ki, sibuk dengan urusan dunia. Astagfirullahaladzim. Iya, Ya mau bagaimana lagi? Memang tugas kita tidak ada yang sama. iya. Kalau dibilang ya sudah, apa ya? Kadang kami tuh sudah bingung. Sudah bingung mau ngapain lagi ya, Ki? Loh, kami tuh loh dipanggil ke sana, ke sini, ke sana, ke sini untuk menyampaikan segala macam tentang kejadian alam. Iya. Oh, jangankan mau mengikuti, ada yang tidak mau memahami segala macam itu semua. Hanya dapat capeknya saja. Iya, Allah Akbar. Iya. Kan sudah banyak. Ya memang ada. Salah satunya di tanah Nusantara ini ataupun di tanah Jawa. Iya. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak. Masih banyak paku buminya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Iya. Apalagi saat ini dengan perang negara semakin nggak habis-habisnya. Itu sebabnya. Makanya Nusantara ini masih kokoh. Walaupun sebetulnya di dalamnya ya sudah diambang-ambang. Sudah diambang-ambang ya Allah. Oh, tinggal naik aja loh. Iya. Tinggal naik ke atas itu. Astagfirullah. Nanti kan akan ada lagi setelah ini. Kan ada lagi. Ya iya. Allah Akbar. Semakin kesini semakin merinding. Oh, di atasnya saja yang masih kokoh. Oh, di dalamnya itu loh. Itu udah pada bolong. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu bahasa manusia? Kropos. Ya, itu sudah ada celahnya semuanya itu. Di Nusantara tak kropos buminya. Ya Allah. Iya. Makanya semuanya ada ikatannya di situ. Kita itu di tengah-tengahnya di situ. Iya. Makanya guncangan di mana-mana, di mana-mana. Nanti akan timbul lagi di sana. Aduh, Ya ini kan belum apa-apa. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi. Allah Akbar. Akan diguncangkan semuanya. Kalau sudah waktunya. Ya itu kan tidak lama lagi. Ya disiapkan saja. Jangan disiapkan semuanya. Kalau mau. Kalau tidak mau. ya silakan. Kalau tidak mau silahkan ya Pak ya. Ya iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya Ki, semoga kami semua tergolong orang-orang yang mau mempersiapkan itu semua. Tapi dengan penjelasannya Ki kok rasanya plong Ki.
antara pasrah dan bingung jadi satu. Bingung dan pasrah jadi satu, Ki. Gimana urusannya ini? Kenapa bisa begitu? Iya ya, bingung mau ngapain, pasrah saja jadinya. Ya Allah. Ya kalau pasrah saja ya mati saja. Mati saja. Ya Allah Akbar. Iya ya. Berarti tetap harus memperbaiki diri ya, Ki. Loh, Iya ya. ya kalian kan pemimpin. Bagaimana dengan manusia itu makhluk yang paling apa coba? Mulia. Paling mulia. Paling apa dibandingkan makhluk yang lain? Iya. Derajatnya paling tinggi. Makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dikasih akal, nafsu segala macam. Iya. Kok ada kata-kata ya udah, Ya, saya begini saja. itu tidak diperbolehkan ya. Tidak bagus ya. Saya ya pasrah saja. Enak saja. Enak saja. Tugasnya sebagai pemimpin khalifah gitu ya. Tugas sudah dijelaskan sebagai khalifah di muka bumi, kok bisa begitu? Iya Allah, iya benar-benar. Sudah menjadi ininya manusia kok. Mau tidak mau Harus. ya iya. Bagaimana dengan tingkatan ataupun dengan bagian kalian masing-masing? Semampunya kalian. Iya, semampu kita, semaksimal kita. Ya iya, Iya, ya kok benar, Mbak. bisa-bisa. Mau bagaimana? Wong dibisiki sama yang golongan itu aja kalian cepet. Apa itu, Mbak? Itu kan paling cepet Golongan bangsa jin. masuk. Habis itu mau ngomong begitu, ya diikutin. Kalau tidak paham ditanyakan. Ya insya Allah, Pak. Insya Allah. Kan sudah banyak tempat-tempatnya. Allah Akbar. Sudah dikasih akal segala macam. Sudah lengkap Sudah lengkap. dibandingkan kami loh. Iya. Kami pun menyadari, tapi ya begitulah manusia. Bukan karena ini ya, pemahaman itu masih terhijab, banyaknya dosa, nafsu, penyakit hati, Mbak. Menutupi pemahaman tentang ya sedang proses, Mbak. Minta doanya saja, Mbak. Ya kok minta doa ke saya? Ih, saling mendoakan. Oh iya. Kalau saya boleh mendoakan, Allahu Akbar. Ya. ya digunakan aja. Iya. Setiap manusia kan mempunyai cahaya. Dan digunakan cahaya itu. Itu yang akan membukakan jalan petunjuk kepada kalian masing-masing. Iya. Tanyakan ke situ semua. Di setiap manusia loh itu ada Cahaya. Gak usah kemana-mana, di mana. Sudah ada di situ. Tinggal mau nggak kalian itu menggalinya. Iya. Kadang cahaya itu terlihat samar, kadang gelap. Oh, kalau itu saya tidak paham. Ya soalnya kan kami tidak mempunyai jasad kayak kalian. Iya. Jadi kan Benar. kami bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat dengan kalian. Makanya kami bisa menjelaskan itu semua. Iya. Kalau kami tidak bisa melihat seperti Aki, tidak bisa ini. Iya. Bisa, banyak kalian yang bisa melihat. Iya, ya sedikit, ya nggak banyak, nggak semuanya ya Ki ya. Tapi ada ya Ki. Ya macam-macam jalannya. Macam-macam. Ada yang dibantu dengan
bangsa jin. Ya iya itu Iya. banyak. Ada yang dibantu dengan cahaya. Iya. Oh, nah, tapi ki kalau panjenengan punten sebelumnya, maaf sebelumnya, melihat ini manusia-manusia yang ada di tempat ini, teman-temannya ada di sini saat ini sedang riado, sedang tirakat, mereka capek, mereka ini sudah bisa dikatakan menjadi sebuah manusia yang lebih baik, karena setiap malam mereka zikir, paginya mereka menyiapkan makanan, sorenya membagi-bagikan makanan. Sedang saat ini bulan puasa, menjadi manusia yang lebih baik. iya. Kalau manusia itu selalu merasa menjadi lebih baik, dia itu sebaliknya. Oh, iya, iya, iya. Jadi bagaimana dengan kalian masing-masing? Walaupun kalian menjalankan yang sudah dijalankan, yang diminta, dengan paduka Raja Sang Yang Nirjaya dan Nirwana, kembali ke hati kalian masing-masing. Oh, iya, iya, iya. Bagaimana dengan tujuan dan niat kalian semuanya? Iya, benar. Ya kembali ke situ. Iya. Kalau tujuannya dan niatnya lillahi ta'ala, ridho guru. Wah, kalau dikit-dikit capek. Ngeluh sambat. Banyaknya pada sambat semua. Mas, jangan sambat, tetap semangat. Tim takjil sapu jagat tetap semangat. Harus semangat. Sambat apa? Iya, iya. Apa yang kalian dapat? Mau mendapatkan apa? Capek kalau sambat. Nggak dapat apa-apa. Oh, nggak dapat apa-apa malah. Capek iya. Capek iya. Waktu kalian habis sia-sia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cuman hatinya diisi dengan hal-hal yang begitu. Saling menggunjing, saling menyalahkan. Itu yang akan menjauhkan kalian, yang akan menyulitkan kalian semua. Intinya jangan sambat, tetap semangat. Niat selalu diperbaiki. Ya, iya. Lillahi ta'ala. Ya, biar kalian tuh tidak sia-sia. Di bawah senang, itu ya, iya. Iya, iya. Allah Akbar. Jangan dikit-dikit sambat. Siapa yang biar tim takjil, siapa yang sambat ini? Dikit-dikit selalu. Aduh, capek saya. Gimana ini? Iya. Saya mau jadi apa lah? Kok ada kayak gitu? Ada gitu. Mau jadi apa nanti gitu ya? Kok kayak gini? Jadi belum tahu dengan tujuan yang diikuti itu apa. Kok masih ada kayak gitu? Mau jadi apa saya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Apa pengabdian kalian yang sesungguhnya? Iya. Hanya diminta patuh dan taat, mengikuti apa yang diminta dan yang diwasiatkan. Iya. Kan tidak ada yang lainnya. Coba pelan-pelan. Digunakan hati kalian. Iya sih. Kan Allah itu tidak ada di akal. Iya. Tidak akan sampai akal kalian semua. Bisa gila ya. Kalau menganggap ilmunya, segala macam bentuk cahaya itu akan masuk melalui akal kalian. Waduh, Salah mbak. masih banyak itu. Yang ilmunya tinggi-tinggi itu banyak. Ada itu, banyak itu. Banyak yang ilmunya Yang sudah ketinggian ilmunya itu. Astagfirullah. Saking tingginya, Allah Akbar. sudah tidak bisa masuk cahaya ilahi. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu lah. Itu. Iya. Sedangkan cahaya itu adalah
ataupun nanti. Cahaya itulah hidup kalian Iya. yang ada di dalam jasad kalian. Tanpa adanya itu semua, apa artinya hidup Iya, iya. tanpa adanya cahaya itu? Manusia yang seperti bangkai berjalan. Nah, ya begitulah. Nah, naudzubillah min dzalika. Allahu akbar, sallallahu ala Muhammad. Makanya kan diminta apa itu? Belajar Belajar. mati Hmm. sebelum mati. Oh iya, mati sebelum mati. Ya, apa itu maksudnya? Itu aduh Mbah, kalau ini ditonton orang banyak Mbah. Enggak apa-apa Mbah. Ya itu maksudnya. Apa Mbah kalau Mbah mau berkenan menjelaskan itu Mbah? Mati sejroning urip. Iya, Ya. iya itu. Jangan nanti kalian sudah tidak ada di dunia ini baru kalian memahami. Iya. Padahal di Islam itu sudah Dituliskan. dituliskan, Iya, kalau di Islam itu diajarkan segala sesuatunya itu. man aro nafsahu faqad araba rabbahu. Itu dia. Iya. Ya Allah. Apa ada yang mau menyalahkan itu semua? Ya enggak berani Mbah. Silahkan. Silahkan disalahkan. Astagfirullah. Kalau ada yang sanggup menyalahkan itu yang dimaksud semua itu. Iya. Itu yang kembali ke cahaya yang ada di kalian itu. Subhanallah. Apa cahaya itu ada? Oh, sebelum ada jasad kalian sudah ada. Iya. Gimana sih cahaya itu? Iya. Itu digunakan untuk membuka itu semuanya. Insya Allah Mbak. Insya Allah. Jangan disamakan dengan akal kalian yang sudah mengakui, sudah menganggap tinggi cahaya itu bisa bisa dikaji dengan akal kalian. Sudah. Iya. Semakin akalnya semakin tinggi, cahaya itu akan semakin tertutup ya Mbak. Tidak akan ada. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau manusia yang sudah tidak ada cahayanya, apa manusia itu seburuk-buruknya manusia? Wah, saya tidak bisa menjawab itu. Semuanya ada tuntunannya. Takdir ya Mbak. Kalau Anda menanyakan sampai di situ, semuanya atas ketentuannya Allah. Iya benar. Allah Akbar, semakin jauh semakin sini aku takut Mbak. Banyak pengetahuan yang membuat saya gemetar jiwa dan raga. Ya biarkan saja. Mau diapakan lagi? Oh, saya juga senang begini kok. Allahu Akbar. Ya supaya saya juga bisa lebih apa ya? Ya ada manfaatnya lah. Iya, semoga obrolan kita banyak yang mendapat manfaat ya Mbak. Ya kalau yang mau. Iya, yang mau menerima, mau berpikir. Ya kalau nggak mau ya sudah masing-masing. Iya, masing-masing. Karena banyak yang hanyut itu banyak itu silakan saja diikuti. Banyak yang hanyut. Banyak itu.